Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Konstitusi Negara Indonesia. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Sabrina Nancy Mujahida, dari Prodi Akuntansi. Yang kedua ada Seza Hilda dari Prodi Farmasi. Dan yang ketiga ada Ziane Zahra Zakia dari Prodi Farmasi. Selanjutnya, pemaparan materi dari saya mengenai pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution. Dari bahasa Belanda, konstitusi, dalam bahasa Latin, constitutio, constituere, dalam bahasa Jerman yaitu Verfassung Constitution, sedangkan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Herman Heller, konstitusi dibagi menjadi 3, yaitu konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan yang mengandung arti politis dan sosiologis. Konstitusi sebagai kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mengandung arti hukum atau yuridis, dan konstitusi sebagai kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan serta hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang menyangkut hak-hak asasi. Menurut K.C. Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan negara. Selanjutnya, sejarah konstitusi. Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim mengatakan bahwa sejak zaman Yunani Purba, istilah konstitusi telah dikenal. Hanya konstitusi itu masih diartikan material, karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut, terdapat perbedaan yaitu bahwa politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, karena politeia mempunyai kekuasaan yang membentuk, sedangkan pada nomoi kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-cerai. Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Dalam abad pertengahan, timbul ajaran dari kaum monarkomaken, yaitu suatu ajaran yang membenci atau tidak senang terhadap ekses kekuasaan raja yang bersifat absolut. Sebagai akibat berkembangnya teori teokrasi pada waktu itu, usaha untuk mencegah agar raja tidak berbuat sewenang-wenang, maka golongan ini menghendaki suatu perjanjian yang membatasi kekuasaan raja. Perjanjian antara rakyat dan raja dalam kedudukan sama tinggi dan sama rendah menghasilkan suatu naskah yang disebut leges fundamental. Di dalamnya diatur dan ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perkembangan sejarah sejak saat itu, maka setiap kali diadakan perjanjian antara rakyat dan raja dibuatkan atau dituangkan dalam naskah, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan pemerintah antara yang memerintah dan yang diperintah.
Konstitusi sebagai undang-undang dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan konstitusi modern. Baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya sistem demokrasi, perwakilan, dan konsep nasionalisme. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi yang tertulis itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja, sekaligus terkandung maksud memperkokoh lembaga perwakilan. Selanjutnya, macam-macam konstitusi. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis adalah sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, serta tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa dalam persatuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ziane Zahra Zakia. Di materi ini saya akan membacakan dinamika Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, dinamika Konstitusi Indonesia. Dinamika Konstitusi Indonesia berlangsung sebagai upaya memperkuat fungsi dan posisi Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengakomodir aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. Kedudukan lembaga-lembaga negara pasca amandemen. Yang pertama ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga tinggi negara, tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang kedua ada Presiden. Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR, memberhentikan dan mengangkat menteri-menteri. Yang ketiga ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang DPR adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD mempunyai fungsi pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang kelima ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam ada MA, Mahkamah Agung. Kewajiban dan wewenangnya adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketujuh ada MK, Mahkamah Konstitusi. MK mempunyai kewenangan yaitu menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang terakhir ada Komisi Yudisial. Wewenangnya adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yang pertama, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga ada penjelasan. Selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, hingga diubahnya kembali bentuk Negara Federal Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya, sejarah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konferensi Meja Bundar.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sidang pertama babak ketiga Rapat ke-71 DPR Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Isi Konstitusi Republik Indonesia yang pertama ada Mukadimah. Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat berisi secara ringkas pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menekankan aspek kesatuan, kedaulatan, ketuhanan, dan filosofi negara. Yang kedua ada Negara Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyatakan bahwa pertama, negara Indonesia Serikat merupakan negara hukum yang berlandaskan demokrasi dan berbentuk federasi. Yang kedua, negara Indonesia Serikat meliputi negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Renville. Yang ketiga, bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat adalah bendera Sang Merah Putih. Yang keempat, pemerintah menetapkan materai dan lambang negara. Yang kelima, kewarganegaraan dan pewarganegaraan atau naturalisasi serta penduduk diatur oleh Undang-Undang Federal. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saiza Hilda. Terima kasih untuk Ziani Zahra. Untuk selanjutnya saya akan meneruskan subbab materi dinamika konstitusi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar pada periodisasinya. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 periode 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan yang berdasar Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Akan tetapi, pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari 1 tahun. Undang-Undang Sementara. Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Isi dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekret, dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. 3. Menetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Orde Lama, yaitu periode tahun 1959 sampai tahun 1965. Ciri-ciri periode ini ialah didominasi yang kuat oleh presiden, terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3/MPRS tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Orde Baru, yaitu periodisasi tahun 1966 sampai tahun 1998. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto meninggalkan perubahan orde dari Orde Lama ke Orde Baru.
Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, masa Orde Lama. Pada mulanya, masa Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dan berbagai bidang kehidupan. Terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar, utang semakin membengkak, akhirnya menumpuk menjadi krisis multidimensi. Dipelopori mahasiswa, rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya, rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Undang-Undang Dasar tahun 1945 di Amandemen 1-4, yaitu predesasi tahun 1998 sampai sekarang. Pengalaman sejarah masa lalu, baik masa Orde Lama maupun Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable atau dengan kata lain berwahyu arti, sehingga menyebabkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden. Amandemen yang pertama dilakukan dengan memberi tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan amandemen terakhir dilakukan tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Selanjutnya, menurut saya, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.